Hitungi. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini sebagian di antara kaum muslimin mereka melihat, mereka merasakan bahwa ketika mereka tidak beramal dengan amalan yang besar, mereka merasakan tidak ada kemantapan di dalam berdinul Islam. Mereka mengatakan, amalan saya yang paling besar, amalan yang harus saya lakukan adalah amalan yang besar. Akan tetapi, sadarkah kita wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di balik amalan yang kita lakukan itu ada tersirat sebuah makna yang terpendam, yang Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amal itu akan menjadikan kerahmatan, ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita rengkuh ataupun kita raih. Tidakkah kita ingat dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah salah seorang sahabat Nabi mulia yang dibebaskan oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu disebabkan keistiqomahan dan kekuatan iman yang beliau miliki, menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintainya sampai-sampai bahwa terompah Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu mendahului pemiliknya untuk masuk ke dalam jannah. Maka ketika hal ini ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gerangan apakah yang menyebabkan hal itu terjadi kepada Bilal bin Rabah? Maka Bilal bin Rabah mengatakan, tidak ada amalan yang paling saya istiqamahi, tidak ada amalan yang paling saya langgangi, melainkan selepas saya berhadas, saya kemudian berwudu dan melaksanakan salat 2 rakaat ringan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terletak besar atau kecilnya amal yang kita lakukan, agung atau kecilnya amal yang kita lakukan. Tetapi ingatlah wahai saudaraku, bahkan di balik kecilnya sebuah amalan yang dilakukan seorang hamba, bisa jadi itu menjadi salah satu titik untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingatkah kita tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan secara kontinu, berterus-terusan, wa in qalla, walaupun amalan itu adalah amalan yang terkecil sekalipun. Maka ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala bukan perkara kita melakukan amalan yang besar atau amalan yang terkecil. Bahkan bisa jadi kecilnya amalan yang kita lakukan itu mendatangkan ridha dan kerahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwa di dalam hadis yang begitu sangat mulia, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah engkau meremehkan sekecil apapun amal kebajikan, walau antalqa akhaka biwajhin talik,
walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Maka ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di antara hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan kepada kita, memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa jangan pernah kita sekali-kali untuk meremehkan sekecil amal apapun itu bentuknya. Walaupun kita menyingkirkan duri dari jalanan, walaupun kita membantu saudara kita mengangkat bebannya ke kendaraan, walaupun kita berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang ceria, mengucapkan salam, jabat tangannya, walaupun dengan semangkuk sup yang kita berikan, ternyata hal yang seperti itu bisa jadi mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi amalan yang kecil yang dilakukan oleh seorang hamba itu mengangkat derajat seorang hamba untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, sekecil amal apapun itu, ketika amal itu adalah amal keburukan, maka bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min haitanil Madinah awi Makkah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dinding-dinding yang ada di Madinah ataupun Mekah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzibani fi kuburihima. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau melewati itu, beliau mendengarkan ada dua orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburannya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, yu'adziban, kedua orang tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzibani fi kabir, dan keduanya tidaklah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan perkara yang besar, tidak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, bala kana ahaduhuma la yastadiru min baulih. Ini poin yang pertama. Adapun orang yang pertama, kata Nabi, adalah orang yang tidak bersuci selepas ia membuang air kecil. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Hal ini sebagian di antara manusia menganggap hal yang sepele, bahwasanya membuang air kecil kemudian tidak bersuci adalah perkara yang remeh-temeh, tidak diperhatikan oleh Islam. Akan tetapi hal ini bagi dalam agama Islam merupakan suatu yang sangat azim, suatu yang sangat besar perkaranya. Karena masalah taharah, masalah bersuci adalah perkara poin pertama sebelum seorang hamba melakukan ritual ibadah apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ammal akhar, adapun yang lainnya, yamshi bin namimah, yaitu orang yang selalu mengadu domba, melakukan amal perbuatan yang disebut mengadu domba. Hal ini mungkin perkara yang mungkin remeh-temeh di kalangan kaum muslimin hari ini, bahwa mengadu domba satu muslim dengan muslim yang lainnya agar mereka bersengketa, agar mereka bercerai-berai, agar mereka tidak bisa lagi untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Maka ini merupakan satu perbuatan yang kecil tapi besar timbangan keburukannya di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fakir memesankan kepada seluruh para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan masalah besar atau kecil yang mendapatkan ridha dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi seberapa besar peremehan kita terhadap sebuah amalan yang kita lakukan. Amalan yang kecil ketika diremehkan berakibat fatal, tetapi sebaliknya amal yang baik ketika dilakukan dengan cara yang baik maka akan menghasilkan sebuah amalan dan ganjaran dari Allah yang luar biasa. Maka kita ingatkan di akhir daripada kuliah duha ini kepada ikhwan dan akhwat sekalian, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa
yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji darah, maka kelak ia akan melihat kebaikan yang ia lakukan. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji darah, maka kelak ia juga akan melihat keburukan yang ia lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan barakallahu fikum ila aqwamit thariq ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.